buku tentang logam yang lagi rame ini sebetulnya. Mas Denny Noviansah. Sehat Mas Denny ya? Ya. Kementerian Desa tertinggal ya Mas Den ya. Nggak ada hubungan dengan kementerian, Mas. Dosen aja. Saya pengen nyebut Mas Den sebagai dosen karena dia apa namanya lingkar pergaulannya luas di level akademik dan juga di birokrasi. Baik Bapak Ibu dan sekalian, nanti juga akan hadir Ajengan Cheng Nur, beliau juga seorang akademisi tapi lebih Sudah banyak hadir, membahas pada isu-isu. sudah hadir Pak Sudah Dodo, itu Nur ya. Widya Diningrat, beliau itu Cheng. sudah hadir Pak. Oh ya, Nur. Alhamdulillah, Nur Widya Diningrat. Insya Allah dia akan memberikan pengayaan dalam perspektif tema pada malam hari ini dalam pandangan apa namanya agama dan budaya gitu ya. Malam ini insya Allah akan dipandu oleh seperti biasa Ustazah Ismawati. Beliau meskipun masih mahasiswa semester 6, 5 ya, tapi kemampuannya udah di atas sarjana insya Allah. Dan nanti beliau akan memandu kajian kita pada malam ini. Dan juga sebelumnya saya kira seperti biasa dua patah kata yang akan oleh Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah Islami Edukasi pada Romo Kiai Komodin Ibrahim, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita awali dengan sebuah niat bahwa apa yang kita lakukan ini karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mayyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan para pengikutnya, sambung menyambung hingga hari akhir nanti. Yang kami hormati Bapak Denny Noviansah. Dulu beliau junior, tapi hari ini dan sampai sini beliau hari ini sudah menjadi master. Jadi master dari ya sebentar. Bunda, apa lagi bicara sebentar? Ya sebentar. Ya maaf ada gangguan teknis ini. Baik, yang saya hormati Bapak Denny Noviansah, pembicara narasumber kita pada hari ini. Kemudian juga Bapak, saya menyebutnya Cheng Nur, guru kami. Beliau penasihat spiritual Pondok Pesantren Sekolah Alam Prasasti, ini Cheng Nur, yang sudah lama kita kenal dan saya berguru banyak dari beliau. Yang kami hormati juga Bapak Banu Widodo sebagai Direktur Program dari Madrasah Ilmu. Begitu juga yang kami hormati Bos Ismawati. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya untuk meramaikan dan bergabung menjadi partisipan dan juga moderator dari Madrasah Ilmu yang sudah ke edisi 81. Begitu juga untuk Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir bergabung dalam diskusi Zoom ini. Terima kasih. Dari semuanya kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan penuh insyaallah
semua ini akan menjadi amal ibadah dan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat terutama untuk silaturahmi di antara kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bicara soal pengelolaan sumber daya mineral ini kan sangat strategis gitu dan viral sebenarnya ketika banyak hal yang terjadi, misalnya bencana alam di 3 provinsi yang kemarin itu juga menjadi sebuah evaluasi fundamental untuk pengelolaan sumber daya alam dari hutan-hutan yang ada di 3 provinsi atau kita kenal dengan fenomena deforestasi. Nah, kemudian juga adanya undang-undang baru yang memungkinkan ormas itu untuk mengelola sumber daya tambang begitu, sehingga ormas-ormas Islam beberapa yang sudah masuk dan konon kabarnya kemudian menciptakan sebuah kronik internal dalam sebuah ormas gitu. Berarti bicara soal pengelolaan sumber daya mineral logam tanah jarang ini adalah suatu hal yang sangat mendesak dan strategis. Nah, Dewan Dakwah mencoba memandang dari perspektif makosid syariah bahwa logam tanah jarang yang nanti akan dijelaskan oleh Adinda Master Denny Nopiansa itu bukan sekedar komoditas ekonomi dan tapi juga melainkan juga fondasi bagi teknologi masa depan. Ini kan mulai dari energi terbarukan, perangkat elektronik hingga inovasi industri itu berbasis pada mineral logam tanah jarang. Nah, namun kan di balik potensi besar itu tersimpan pula tantangan bagaimana memastikan pengelolaan yang adil, berkelanjutan dan tidak merusak keseimbangan alam maupun kehidupan sosial. Nah, disinilah yang menjadi pentingnya pertemuan kita malam ini, bagaimana syariah menyediakan infrastruktur pengetahuan, infrastruktur sistem pengelolaan yang mana sudah ada dalam infrastruktur syariah Islam dan nanti akan dijelaskan oleh Ceng Nur saya kira. Begitu juga nanti bagaimana dalam kerangka makosid syariah kita diajak untuk melihat bagaimana pengelolaan sumber daya ini bukan hanya dari sisi keuntungan materi, tapi juga dari tujuan syariah. Insya Allah, narasumber hari ini saya kira sangat kompeten untuk bicara soal pengelolaan logam tanah jarang ini. Dan kita yang hadir menjadi saksi bahwa kita peduli dengan persoalan tambang dan kita berusaha berikhtiar dengan kemampuan kita bagaimana melakukan pengelolaan sesuai syariah. Karena diskusi ini diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus langkah nyata untuk merumuskan paradigma pengelolaan sumber daya mineral yang selaras dengan makosid syariah. Dengan demikian, kita tidak hanya membicarakan strategi teknis, tapi juga visi moral dan spiritual yang menuntun kita menuju keberlanjutan dan keadilan. Akhir kata, mari kita jadikan forum ini sebagai wadah untuk menyatukan ilmu, pengalaman, dan hikmah demi tercapainya pengelolaan sumber daya alam yang membawa maslahat bagi umat dan seluruh makhluk. Billahi fisabilihaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi dan kembali kepada Pak Dosen Banu Widodo. Terima kasih. Terima kasih Kiai Kim, Romo Kiai Komarudin Ibnu Mikam, mewakili Dewan Dakwah Kabupaten Bekasi yang sudah memberikan banyak underline dari tema yang akan kita bahas malam ini. Saya kira emang bicara mineral logam tanah jarang ataupun potensi mineral yang ada dalam perut bumi ini tidak hanya milik negara tapi juga kewajiban bagi seorang umat muslim untuk bagaimana memastikan bahwa kekayaan yang Allah berikan ini menjadi kemaslahatan, kemanfaatan dan juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
untuk lebih kita mulai saja dan nanti akan dipandu oleh Ustazah Ismawati. Tafadhol Maskuro, Ustazah untuk memulai diskusi pada malam ini. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak dosen, Pak Banu. Baik, mohon izin Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu meskipun dalam forum Zoom Bapak Ibu di dalam agenda Madrasah Ilmu Dewan Dakwah Kabupaten Bekasi edisi ke-81. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Pak Kiai Kim, kemudian Bapak Rahmat Banu Widodo selaku tim dari Dewan Dakwah Madrasah Ilmu Dewan Dakwah Kabupaten Bekasi. Kemudian yang terhormat kedua pembicara pada malam hari ini, yang pertama yaitu Bapak Denny Noviansah selaku dosen Institut Transportasi dan Logistik Trisakti dan beliau juga seorang penulis buku Logam Tanah Jarang. Kemudian yang terhormat Pak Kiai Cheng Nur selaku spiritualis dan budayawan. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita akan membahas pada malam hari ini berkaitan dengan kalau di tema ya Bapak Ibu, pengelolaan sumber daya mineral logam tanah jarang dalam perspektif maqasidus syariah. Bapak Ibu, peserta Madrasah Ilmu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kabupaten Bekasi, bahwasanya kita tahu ya di zaman ketika saat ini itu kan zaman kemajuan teknologi yang tentunya bergantung kepada sumber daya alam begitu. Nah, ada salah satu sumber daya alam yang ternyata masih belum banyak diketahui masyarakat secara luas gitu ya Bapak Ibu, yaitu berkaitan dengan logam tanah jarang. Di mana logam tanah jarang ini kan menjadi bahan penting dalam industri energi terbaru, kemudian elektronik gitu ya, sampai ke pertahanan. Dan Indonesia itu dianugerahi potensi sumber daya mineral yang luar biasa. Nah, tetapi pertanyaan penting ya, tadi sempat disinggung juga Bapak Ibu oleh Pak Kiai Kim gitu ya. Bagaimana kalau saya melihat bagaimana bukan hanya eksplorasi, tetapi bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut sehingga benar-benar membawa kemaslahatan. Kita tahu sepanjang Desember gitu ya Bapak Ibu sampai hari ini gitu ya, bencana alam yang terjadi salah satunya adalah akibat kerusakan alam yang terjadi oleh tangan-tangan dalam tanda kutip ya, tangan-tangan serakah begitu ya. Nah, disinilah ternyata hadir Islam itu hadir dengan konsep maqasidus syariah, di mana menekankan penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Nah, prinsip ini Bapak Ibu mengajak kita melihat pengelolaan sumber daya alam bukan hanya soal ekonomi saja gitu ya, tetapi amanah dan juga keadilan antar generasi dan berkelanjutan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya Ismawati selaku mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Publisistik Tawalib Jakarta dan sekaligus juga mahasiswinya Pak Banu ya, masih belajar Pak Banu. Ya, malam hari ini insya Allah akan diberikan kesempatan ya, sudah diberikan kesempatan menjadi moderator diskusi kita pada malam hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah menghadirkan dua narasumber yang insya Allah sangat kompeten di bidangnya begitu ya, yang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Ya, yang pertama adalah Bapak Denny Noviansah, tadi selaku dosen Institut Teknologi dan Lingkungan Trisakti Jakarta, sekaligus penulis buku Logam Tanah Jarang, yang akan mengupas nanti dari aspek ilmiah. Ya, ini sudah nampak nih Bapak Ibu slide-nya gitu ya. Jadi sudah diintip-intip ya. Sudah diintip-intip gitu apa yang akan dibahas. Jadi dari sisi ilmiah, strategis, kebijakan dan bagaimana kebijakan pengelolaan mineral tersebut. Kemudian nanti akan dilanjutkan yang kedua dari Pak Kiai Cheng Nur, seorang spiritualis dan budayawan yang akan memberikan perspektif nilai, etika, dan kebijaksanaan dalam memaknai sumber daya alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Pak Denny Noviansah
yang akan menyampaikan materinya. Kepada Pak Denny, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad wabarakatuh. wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati teman-teman dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi ya, Bang Komar, Bang Dodo, moderator Ibu Isma dan rekan-rekan sekalian para mahasiswa atau para peserta diskusi ini. Sekilas saya S1 saya di UNPAD, S2 saya dari ITB, terus saya juga pengalaman saya pernah di PII dan pernah di HMI. Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dari pengetahuan. Pengetahuan adalah sebuah pengalaman yang terbuka, dan akhirnya memang dengan pengetahuan kita akan mengetahui sesuatu yang ternyata itu merupakan sebuah kebenaran. Dan ini akhirnya bisa merubah masa lalu. Bapak dan Ibu sekalian, ada 6 titik geopolitik yang memang mengungkap pada hari ini. Kita bisa melihat ada titik pertama adalah relasi hubungan antara Tiongkok dan Amerika. Yang kedua, Laut Cina Selatan. Juga ada persoalan Ukraina, ada persoalan Korea Utara dan Korea Selatan, serta dinamikanya, sampai yang terakhir nomor 6 adalah Greenland. Dan ini semua memang terbuka dan sangat terbuka di era Trump, perang dagang antara Amerika dan Republik Rakyat Tiongkok. Yang trennya kita bisa lihat bagaimana penambahan tarif masuk yang sangat luar biasa, dan saling perang untuk tarif yang mengakibatkan sebuah titik equilibrium. Baiknya suka atau tidak suka, itu terjadi tahun 2020 atau 2019-2020 yang akhirnya mengakibatkan dari perang dagang menjadi perang yang lainnya. Kita mungkin alami secara tidak sadar, karena kita semua tidak mengetahui secara pasti apa yang sedang terjadi di dinamika global. Karena banyak informasi-informasi itu yang memang harus tidak terbuka secara publik. Mendes 9 garis ini yang merupakan klaim sepihak Republik Rakyat Tiongkok terhadap Laut Cina. Suka atau tidak suka, pada tahun 2010, September 2010, karena sekian Nandas inilah yang mengakibatkan terbukanya informasi logam tanah jarang secara publik, yang berakibat kepada restriksi ekspor logam tanah jarang atau hambatan ekspor logam tanah jarang oleh Republik Rakyat Tiongkok kepada negara-negara lain di dunia. Dengan posisi tahun 2010 itu, mereka adalah Republik Rakyat Tiongkok adalah 97% supplier dunia. Ketika 97% supply dunia yang didistribusikan ke seluruh dunia, karena teknologi pemurniannya itu waktu itu hanya Tiongkok, yang mengakibatkan banyak produk elektronik yang berbasis logam tanah jarang menjadi tidak kita temui di pasar. Contoh mungkin yang generasi-generasi tua seperti saya atau senior saya Bang Kim. Kalau tahun 2000 sampai dengan 2010 kita masih bisa melihat namanya Sony Ericsson. Setelah 2010-2011 sudah sangat jarang kita dengar Sony Ericsson sebagai HP. Tapi kita sudah mulai mengenal secara publik perubahan dari BlackBerry menjadi Android. Lalu Android ini diproduksi oleh Tiongkok, diproduksi oleh Samsung dan lain-lain. Sony dan Ericsson relatif menurun. Karena apa? Karena sumber daya alamnya, bahan baku dan bahan penolongnya itu logam tanah jarang sudah tidak lagi diekspor oleh Tiongkok sejak tahun 2010. Nah, itu terjadi di mana? Di Laut Cina Selatan. Dimulai pada bulan September 2010 ketika nelayan Tiongkok yang beroperasi, yang mengambil ikan di wilayahnya,
ditangkap oleh 2 frigat Jepang. Respon Tiongkok pada saat itu adalah meminta pembebasan nelayan. Selain meminta pembebasan nelayan itu, maka Tiongkok mengambil sikap yaitu melarang ekspor logam tanah jarang. Yang efek dominonya dirasakan sampai dengan tahun 2012 pun Obama sempat mengajukan protes ke WTO dan WTO menyetujui tahun 2015 sehingga Tiongkok agak membuka sedikit ekspornya, tetapi ketika Trump terpilih 2016, Trump terpilih 2016, maka dimulailah perang dagang yang kita saksikan yang akhir dari perang dagang ini di tahun 2020, zaman Joe Biden kita rasakan dunia berubah secara total. Nah, hari ini pun kita dengar pada awal Februari 2025 pun Trump akan menginvestasikan untuk membeli logam tanah jarang di Ukraina sebesar 500 billion US dollar atau 500 miliar US dollar yang itu ditolak dan disepakati akhirnya pada tanggal 30 April 2025 dengan Ukraina siap menerima investasi sebesar 200 miliar US dollar dengan catatan Amerika tidak bisa mengakses langsung ke tambang, tetapi mereka menjadi tetap. Bapak dan Ibu sekalian, ini juga Rusia dan Ukraina pun sama, konfliknya pun dimulai dari persoalan ideologi dan persoalan kewilayahan, ya, tetapi core of the core-nya adalah bagaimana Rusia mencoba mengerem pengaruh logam mineral sebagai pengganti energi, karena logam mineral itu baik ditemukan di Ukraina dan Ukraina secara terbuka memang akan mengekspor. Dan kita akhirnya melihat dinamika konflik ini sampai dengan hari ini, dan kita juga melihat dinamika itu sampai dengan persoalan gas, persoalan minyak, dan juga persoalan material lainnya yang Rusia juga mempunyai teknologi yang berkaitan itu. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah slide tahun 2021 yang mungkin tidak terupdate. Yang menarik pada slide 2021 itu adalah Bapak pernah presentasikan, kita meminta masukan RPJMN Indonesia Emas 2045 diantaranya adalah perubahan geopolitik dan perubahan geoekonomi, di mana yang sangat spesifik menstate bahwa NKRI memiliki potensi cadangan logam tanah jarang setidaknya 1, miliar ton sebagai bahan baku bagi penerapan teknologi di Indonesia depan. Karena penguasaan teknologi hilirisasi LTG diperlukan untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dan perubahan geopolitik geoekonomi ini sangat luar biasa. Tarik-menarik, ada yang tetap meminta kepentingan patron kliennya agar isu logam tanah jarang ini diumpetin dan dijadikan sebagai sebuah komoditas politik, ya, konon seperti itu. Ada juga yang memang meminta ini sebagai dikelola secara bagus, karena sumber daya alam logam tanah jarang di Indonesia tidak semuanya terbuka, tapi terkait dengan hilirisasi mineral. Nah, ini yang saya tadi informasikan bahwa dimulainya hegemoni LTJ oleh RRT tahun 2010 dan dampak-dampaknya bisa kita lihat kekhawatiran dunia yaitu satu sumber pasokan atau single source dependency, dan terjadi memang single source dependency ini sudah terjadi sampai akhirnya dibuat balancing, yaitu respon negara-negara pemilik teknologi, negara-negara G7 terhadap teknologi ini, dan diantaranya kita bisa lihat bagaimana respon Amerika Serikat, respon Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Rusia, India, Jerman, bahkan Jerman pun akhirnya memindahkan logam tanah jarangnya ke sebuah negara yang bernama Kazakhstan yang punya sumber daya luar biasa, dan alih teknologi pun dilakukan di sana, dan teknologi Kazakhstan teknologi nomor 2 di dunia terkait logam tanah jarang. Ini dia sejarahnya tadi, respon kekalahan Tiongkok di WTO juga, terusnya akhirnya memang memaksa mereka membuka, dan termasuk juga peristiwa di Korea Utara yang pernah kita dengar sebelumnya bahwa dihukumnya paman Kim Jong Un tahun 2012 oleh paman
Kim Jong Un yang bernama Jang Tae-sek dihukum tahun 2012 disebabkan dianggap menjual sumber daya alam secara murah ke negara lain, dan itu terkait dengan sumber daya logam tanah jarang di Korea Utara. Nah, ini teorinya tentang apa itu wacana geopolitiknya, geopolitik, geoekonomi, dan ternyata semua akan terkait dengan posisi Indonesia di dalam FTA atau Free Trade Agreement dan CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan sekali lagi bahwa sumber daya alam, kita sebagai masyarakat bangsa yang tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya bicara soal sumber daya alam merupakan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah, sehingga kita harus memahami apa itu wadah, geografi, dan ruang hidup kita, apa itu isi, konten, aspirasi dan cita-cita nasional, dan tata lakunya. Itu sikap dan tantangan nyata yang akan dihadapi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Bapak dan Ibu sekalian, statement Deng Xiaoping ketika peresmian pabrik pengolahan logam tanah jarang pertama kali tahun 92, dia mengatakan bahwa the Middle East has oil, but China has rare earth. Ini adalah sebuah fondasi yang menarik yang dilakukan oleh Deng Xiaoping tahun 92. Dan pada langkah-langkah selanjutnya, kalau kita kaji para background, biografi, presiden atau perdana menteri Tiongkok, lebih terkait Tiongkok, pasti salah satunya harus pernah menjadi kepala laboratorium atau magang di laboratorium logam tanah jarang. Sehingga logam tanah jarang menjadi value of life-nya yang sebagai syarat pemimpin nasional yang ada di Republik Indonesia. Dan ini adalah sebuah keberlanjutan visi Deng Xiaoping. Nah, kita masuk logam tanah jarang dan critical raw material. Apa sih logam tanah jarang itu? Logam tanah jarang adalah 15 ada yang berkatakan 16-17 unsur yang saya ini adalah unsur yang ada di tabel periodik yang disebutkan dengan transisi lantanida. Kalau di SMA diajarkannya, oh ada namanya transisi lantanida. Nah, itu adalah bahan baku logam tanah jarang ditambah scandium dan iridium. Selain itu juga, ini kita bisa melihat bahwa pemetaan logam tanah jarang dan critical raw material yang ada di dunia, ternyata memang ada juga yang di Indonesia, yang dominan di Indonesia diantaranya adalah nikel, tembaga, timah, dan lain-lain. Dan ini adalah peta bagaimana menghubungkan antara logam tanah jarang dengan negara dan dengan produk-produk yang menjadi produk yang membutuhkan logam tanah jarang, baik sebagai bahan baku maupun bahan penolongnya. Dan dengan statement ini juga Amerika Serikat tahun 2011 dan tahun 2017 mendeklarasikan dokumen critical raw material versi Amerika Serikat, yang ini berbeda dengan versi Uni Eropa, critical raw material versi Uni Eropa 2016 dan 2020. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah flow of materialnya. Ya, gimana Pak Dodo? Present? Enggak. Oke, ini Bapak Ibu sekalian, ini flow of material, flow of materialnya logam tanah jarang dari bahan mentah, penggunaan tuh baterai, fuel cell, pembangkit listrik tenaga angin, motor traksi, terus ada photovoltaic cell, robotik, drone, printing 3 dimensi, dan ICT atau semikonduktor yang dipakai oleh kita sehari-hari melalui laptop dan HP. Pak Denny, bisa digedein ya itu yang tengah-tengah itu, kayaknya menarik tapi nggak kelihatan. Oh, siap. Bentar ya. Oke, yang mana? Ini. Nah, ini dia. Ini baterai. Baterai yang menjadi baterai mobil listrik, ada baterai mobil listrik, ada fuel cell, ada pembangkit tenaga angin, ada motor traksi, ada juga photovoltaik atau sel surya atau PLTS, ada robotik, ada drone, ada printer 3 dimensi, dan ada ICT. Bahasa kita dulu, IC, internet sirkuit. Ini IC, dan bukan hanya IC ya, ICT ini. Nah, sebelah kiri adalah bahan bakunya. Ini logam tanah jarang, posisinya di sini. Sangat tinggi dibutuhkan.
Dan nanti ada material kritis lain, baik itu magnesium, niobium, germanium, borat, scandium. Ada di moderatnya termasuk PGM ini platinum group metal. Ada juga low-nya indium, vanadium, dan lain-lain. Dan yang sangat kan cukup banyak adalah mangan, kromium, zirkon, tellurium. Tellurium ini sebenarnya dibutuhkan banyak ya. Tellurium diambil dari mengekstraksi limbah tembaga, nikel, dan kuper. Ini adalah tengah-tengahnya, dan terakhir digunakan untuk membangkit listrik tenaga angin, fotovoltaik, dan juga e-mobility yang digunakan di HP kita, termasuk industri alutsista, alat utama sistem persenjataan. Logam tanah jarang digunakan untuk ini semua. Dan ini untuk mendapatkan logam tanah jarang juga akan kita melihat bahwa di tingkat hulu ada eksplorasi pertambangan, lalu nanti kan ada processing. Setelah ini perusahaan-perusahaannya ya, processing, masuk sampai di akhirnya menjadi limbah, dan limbah itu akhirnya diekstraksi lagi menjadi new raw material, jadi material baru. Bapak dan Ibu sekalian, next ya. Ini adalah yang ada di buku saya ya, menghubungkan hubungan antara ini sebelah kiri adalah geologi, jenis batuan apa saja yang akhirnya mendapatkan logam dasar seperti sini ada nikel, ada PGM, ada kuper, ada seng, ada aluminium, ada timah, dan juga ada total raw material logam tanah jarang. Dan setelah proses ekstraksi menghasilkan hitchhiker metal atau critical raw material, yang ini material kritis yang hanya bisa sebagian besar didapatkan dari mengekstraksi logam yang ada. Sering mengekstraksi limbah logam yang ada. Contohnya misalnya monasit dan ilmenit, xenotim itu dihasilkan dari logam timah, dan dari logam timah menghasilkan logam tanah jarang. Dan itu ya juga yang menjadi bahan baku bisa mendapatkan logam tanah jarang, termasuk juga mendapatkan thorium untuk bahan baku pembangkit listrik tenaga nuklir. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah grafik jenis pilihan teknologi untuk fotovoltaik dari tin film atau lapisan tipis yang menggunakan material kritis seperti kadmium, tellurium, terusnya CIGS, kuper, indium, gallium, dan selenida, sampai dengan penggunaan polisilika. Dan di sini pembangkit listrik tenaga angin menggunakan logam tanah jarang atau neodymium magnetnya digunakan di sini ya, di rotor ini. Bapak dan Ibu sekalian, untuk transportasi penggunaan logam tanah jarang digunakan kita bisa lihat di baterainya menggunakan natrium dan cerium, di catalytic converternya menggunakan cerium, zirconium, dan lanthanum. Untuk elektrik motornya menggunakan magnet neodymium, untuk glass dan mirroring menggunakan cerium, LCD screen-nya yang ada di mobil listrik menggunakan europium, yttrium, dan cerium, sensornya menggunakan yttrium, hybrid elektrik motor dan generator menggunakan neodymium, praseodymium, dysprosium, dan serta yang lainnya. Ini penggunaan logam tanah jarang dan bahan kritis dalam mobil listrik. Dan ini adalah penggunaan logam tanah jarang dalam handphone yang digunakan di kita sehari-hari. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa melihat posisi seperti ini. Logam tanah jarangnya, misalnya yttrium, ini logam tanah jarang. Yttrium, lanthanida, terbium, praseodymium, europium, sampai dengan gadolinium. Walaupun memang dibutuhkan sangat kecil ya, tetapi digunakan di screen-nya HP kita. Lalu juga kita bisa melihat bahwa nikel digabungkan dengan logam tanah jarang, itu digunakan di sini di sebelah kanan. Digunakan untuk membangun koneksi elektrik, termasuk juga speaker, dan membutuhkan juga neodymium, terbium, dan dysprosium. Neodymium ini sangat besar dibutuhkan ya.
casing sih tidak menggunakan LPG, tapi menggunakan material kritis lain. Dan juga digunakan untuk baterainya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sehari-hari kita menggunakan logam tanah jarang tanpa kita sadari. Karena itu adalah bagian yang ada di dalam handphone kita atau juga laptop kita. Dan ini untuk industri pertahanan. Nah, akhirnya kita memahami apa itu circular economy. Dan satu lagi, Jiang Zemin, Presiden Republik Rakyat Tiongkok pun pernah mengatakan bahwa improve the development and application of rare earth and change the resource advantage into economic superiority. Ini adalah visi lanjutan Jiang Zemin yang merupakan pengganti dari Deng Xiaoping yang tetap konsisten bicara tentang logam tanah jarang sebagai economic superiority, economic advantage-nya Republik Rakyat Tiongkok. Ini dia Tiongkok. Supplier di dunia 97% dari Tiongkok, dan sebagian besar di Tiongkoknya ditemukan di sini bayar kubur. Tetapi dari tren akhirnya awalnya memang dikuasai negara-negara lain termasuk Amerika. Ya, penemu awalnya adalah di Swedia. Tetapi pada akhirnya Tiongkok menguasai sejak 2010. Yang menarik juga di sini adalah statement dari Wen Jiabao. Itu adalah Perdana Menteri Tiongkok 2003-2013. Yang Wen Jiabao mengatakan pada awal tahun 80, Republik Rakyat Tiongkok menjual logam tanah jarang dengan harga sama seperti harga garam. Tetapi sekarang mereka harganya seperti emas, dan akhirnya Wen Jiabao membuat visi lanjutan Deng Xiaoping dan Hu Jintao tadi. Republik Rakyat Tiongkok memulai untuk memprotek kepentingan nasionalnya, itu logam tanah jarang itu, karena dipahami itu merupakan kepentingan strategis Republik Rakyat Tiongkok yang menjadikan negara mereka menjadi negara maju di elektronik, di industri elektronik dan industri lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya setelah fase fase tidak mau diekspornya logam tanah jarang, maka Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan, Jepang itu membuat strategi sendiri. Ya, Korea Selatan ada 3 langkah yang dilakukan. Pertama adalah bagaimana melakukan pengamanan sumber daya alam, yang kedua pengamanan sumber daya alam dari dalam negeri, dan juga termasuk juga penguatan riset and development, dan yang ketiga adalah membangun sirkulasi teknologinya. Oke. Lalu bagaimana dengan LTJ di Indonesia? Nah, teman-teman sekalian, ini yang juga cukup menarik bahwa disertasi Van Tongeren tahun 1938 yang berjudul On the Occurrence of Rare Earth Element in the Netherlands as India. Ini menjadi dasar teknologi proses yang ternyata diadopsi di negara-negara lain. Dan Van Tongeren melakukan penelitiannya pun di Bangka dan Belitung. Dan selain itu juga Hindia Belanda sejak 1936 sebenarnya 1939 itu sudah mengekspor namanya monasit. Monasitnya adalah bahan tanah jarang yang berasal dari limbah timah, dan ini diekspor ke dunia. Kita bisa lihat tonasenya pada tahun itu menjelang Perang Dunia Kedua. Bahkan juga ada beberapa daerah di Dendang, Belitung dengan LTJ-nya cukup tinggi, yaitu 8,6 ppm atau 45 million. Artinya apa? Sesungguhnya logam tanah jarang merupakan sumber daya alam yang sudah diketahui para teknolog, para pemerintah Belanda sejak zaman penjajahan, dan mereka sudah mengambil sumber daya ini untuk diekspor. Di sisi lain, pasca perjanjian Renville, berdasarkan arsip diplomatik tahun 1948, pemerintah Amerika Serikat telah menunjukkan minat yang besar terhadap cadangan monasit di Hindia Belanda atau sekarang Indonesia.
Kemenlu AS mengajukan proposal kepada pemerintah Belanda untuk melakukan investigasi lapangan secara mendalam di Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep guna mengevaluasi potensi produksi monasit sebagai sumber LPG. Dan ini arsip diplomatik ini pada bulan April 1948, Duta Besar Hindia Belanda di New York mengajukan proposal ke Gedung Putih. Dan ini kami dapatkan dari arsip, dari arsipnya Gedung Putih yang bisa dipublikasikan. Bahwa memang inilah dasar, menjadi salah satu dasar jadinya agresi militer Belanda yang kedua. Dan Bapak dan Ibu sekalian, bahkan ada dokumen lain yang 45 sendiri, beberapa hari sebelum Indonesia merdeka, itu juga ada perjanjian 4 negara, diantaranya Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris yang meminta sumber daya alam, meminta pulau-pulau Indonesia dibagi pengelolanya kepada mereka. Dan perjanjian ini menjadi dasar dikirimkannya, kalau kita dengar, kita belajar sejarah, dikirimkannya NICA. Dikirimkan tahun 1945. Oke ya, nih, dan ini adalah dasar sesungguhnya Indonesia sudah ada potensi ini, dan ini potensi ini sangat diredam terus oleh negara-negara dunia, dan orang yang berbicara logam tanah jarang sampai dengan tahun 2010, sampai dengan tahun 2014 itu pasti mengalami sesuatu yang cukup aneh, kecuali dia berasal dari negara-negara pemilik seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan lain-lain. Bapak dan Ibu sekalian, potensi logam tanah jarang dari Kementerian SDM ya, itu dia ada diantaranya di Bangka Belitung, Timah, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Dengan sumber daya pembawanya diantaranya monasit, xenotim, redwood, nikel laterit, dan faba atau bottom as, limbah batu bara. Yang tidak ditulis di sini oleh Kementerian SDM, ilmenitnya tidak ditulis. Tapi ada hal yang menarik. Ini juga monasit. Yang kita katakan tadi monasit. Monasit itu diekspor sejak zaman Hindia Belanda. Sejak zaman Hindia Belanda. Bapak dan Ibu sekalian, sumbernya dari mana sih saya nulis itu? Untuk monasit diekspor itu sumbernya dari USGS, United States Geological Survey. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya pada tahun 2023 dan 2024 Kementerian SDM mengeluarkan keputusan Menteri SDM mana jenis komoditas atau mineral tergolong klasifikasi mineral kritis dan mana yang menjadi mineral strategis. Dan Indonesia Emas 2045 suka akan seperti halnya butterfly effect. Maka perlu dilakukan konsistensi, regulasi, dan operasionalisasinya. Dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2015 pun logam tanah jarang sudah dimasukkan, baik untuk mendukung industri magnet, otomotif, telekomunikasi, termasuk juga menguatkan pabrik konsentrasi logam tanah jarang. Ini usulan strategi kebijakannya, bagaimana internalisasi dan securing resource-nya, materialisasi dan kreasi teknologi dan infrastrukturnya. Oke, ini dia update terakhir adalah berbicara tentang pertama logam tanah jarang. Update terakhirnya Tiongkok memperlakukan kontrol ekspor ketat pada elemen berat, dysprosium dan terbium. Kalau pada tahun 2023 Agustus 2023 Tiongkok pun menghentikan ekspor germanium dan ekspor gallium ya. Terusnya juga Amerika Serikat meningkatkan tarif impor barang jadi di Tiongkok. Jadi ini perang tarif yang tadi, perang dagang. Uni Eropa meluncurkan proyek pemrosesan. Australia menjadi pemasok utama alternatif bagi Amerika Serikat dan Jepang melalui Linas Rare Earth. Dan Indonesia akhirnya membangun Badan Industri Mineral BIM pada Agustus 2025 untuk memulai hilirisasi LTG dari sisa pengolahan timah dan nikel serta pengolahan mineral lainnya. Beberapa konflik terkini kita bisa melihat bahwa ada logam tanah jarang kritis menjadi
senjata ekspornya Tiongkok untuk semikonduktor dan sistem laser militer. Lalu juga Amerika mengeluarkan proteksionis dan bahkan mungkin ekspansif dengan pendekatan mineral security partnership. Hilirisasi Indonesia akan mendukung LTJ secara mandiri. Dan terakhir kita juga dengar bagaimana posisi Greenland sebagai negara di bawah sebagai daerah di bawah Denmark yang punya potensi logam tanah jarang sudah diminta oleh Trump. Dan sebagai penutup, mungkin penutupnya nggak begitu enak. Ini kita tahu bersama kota di sini yaitu Monas. Dan ketika Bung Karno tahun 1960-an membangun Monas, dia menuliskan bahwa ini adalah situs Monas atau Monumen Nasional Monas Site. Di mana Monas Site, situs Monas di atasnya adalah ada api yang berkumpul. Ya mungkin yang luput karena memang ada potong sejarah kita yang putus. Apakah Monas Site yang dimaksud itu adalah Monas Site sumber daya alam yang diminta oleh Amerika, diminta oleh Belanda, dan diminta negara-negara lain sejak Perang Dunia Kedua? Itulah pertanyaan reflektif minimal bagi saya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakallah khairan kasiran pada ini yang sudah mengupas banyak sekali ya dari Bapak Ibu terkait dengan logam tanah jarang, dan juga tadi luar biasa nih Pak, apa ya, rumus-rumus kimianya nih. Jadi saya yang jarang masuk waktu SMA gitu ya. Gurunya sih Pak, gurunya yang lebih jarang masuk gitu ya. Jadi agak lumayan pelan-pelan mencernanya gitu. Pak, mungkin sedikit Pak, saya agak penasaran terkait dengan ini ya Pak, potensi logam tanah jarang di Indonesia tadi kan seperti disinggung gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana Pak itunya, eksplorasinya gitu, atau eksplorasi dan pengelolaannya gitu. Ada ini enggak, ada datanya enggak yang sudah dikelola seperti apa gitu. Mungkin sekilas Pak gitu. Bapak Ibu sekalian, kalau pengelolaan logam tanah jarang selama ini masih sangat minim ya. Pada periode-periode sebelumnya, tahun tentang logam tanah jarang juga minim karena regulasinya pun tadi baru ada tahun 2023 dan 2024. Oh. Regulasinya yaitu logam sebagai mineral kritis dan mineral strategis. Nah, memang PT Timah yang memang PT Timah sendiri itu belum berani untuk melakukan hilirisasi logam tanah jarang karena tidak suka berbicara tentang unsur-unsur yang ada dalam logam tanah jarang. Di antaranya mengandung radioaktif. Jadi harus disepakati negara-negara IAEA. Oke, ini potensi dipublikasikan secara resmi. Ada Bangka Belitung, kelihatan ya? Bangka Belitung, Kepri, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, bahkan juga ada di Maluku dan di Papua. Kalau di buku saya juga dikatakan di Papua Barat ada, di Nusa Tenggara Timur juga ada. Ini memang perlu izin dan memang menjadi, kita nunggu saja arah kebijakan berikutnya. Karena badan yang mengurus ini pun baru dibentuk Agustus 2025 kemarin, yaitu Badan Industri Mineral. Gitu Mbak. Oh begitu. Baik, terima kasih Bapak, Masya Allah. Nanti mungkin kita akan ada sesi diskusi tanya jawab ya Bapak Ibu. Tapi kita sabar dulu ya, nanti kita akan ke pemateri kedua dulu gitu ya, sambil mencerna ini ya Bapak ya. Baik, terima kasih Pak Denny. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah melihat ya bagaimana aspek potensi gitu ya, ilmiah, kemudian strategis, dan bagaimana pengelolaan ini kepada negara-negara maju ya terkait dengan logam tanah jarang ini. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dulu penjelasannya gitu ya Bapak Ibu, terkait dengan aspek perspektif maqasidus syariah ya, dari segi nilai, etika gitu kan, dan kebijaksanaan dalam memaknai sumber daya
logam tanah jarang ini. Nah, baik, alhamdulillah kita akan langsung saja kepada Pak Kiai Cheng Nur, seorang spiritualis dan juga budayawan yang akan mengupas ya terkait dengan dari sisi perspektif Maqasidus Syariah. Kepada Pak Kiai Cheng Nur dipersilakan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami off ya kameranya biar bagus suaranya. Izin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nusalli wa nusallimu ala sayyidina harisun alaikum sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih para sahabat semuanya, terkhusus kepada guru kita Romo Kim, juga kepada intelektual sejati itu Pak Rahmat Banu Widodo, dan juga bisa silaturahim lagi kedua kali dengan Mas Denny. Baru ingat Mas Denny sekarang saya baru siapa ya. Mas Denny, saya ingat baru ingat sekarang saya rupanya apa dulu waktu di Menteng. Baru ingat saya. Baik, terima kasih Mas Denny. Baik, mungkin dalam kesempatan ini saya akan melihat dari sisi yang lain. Nanti pas terakhir akan saya berusaha menjawab apa yang dimaksud dengan pertanyaan Mas Denny terakhir yang ada di Monas tadi. Dari sisi yang lain saya melihatnya. Nah, sebelum masuk ke situ, karena tadi diminta untuk maqasid syariah, maka izinkan saya membaca teks suci atau sisi normatif yang selalu dipakai oleh para ustadz-ustadz yang senang berdakwah, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim, yang berbunyi, man akhoza shibran minal ardi dulman tawaqallahu iyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Barang siapa mengambil hak akhoza atas tanah minal ardi shibran, walaupun hanya satu jengkal itu dari jemari ibu jari sampai kelingking dia ukurannya. Tapi langsung dengan zulman, karena secara zalim, kesewenang-wenangan. Tawakallahu, pasti Allah, bahasanya tawakallahu, pasti Allah akan mengalungkan tadi itu yang diambilnya sampai ke 7 lapis bumi pada hari kiamat. Itu dari sisi normatifnya. Nah, sekarang saya lihat dari sisi bahasanya. Kajian bahasa. Karena mau kita bicara maqasid, ya agak bicara tentang hukum Islam, baik itu pasti berhubungan dengan teks-teks. Teks hubungannya dengan bahasa. Yang saya garis bawahi adalah kata shibran. Kalau kata shibran itu kalau kita lihat dari sisi sejarah bahasanya, sejarah bahasa. Yang pertama bahwa shibran itu adalah akar katanya secara etimologi dari sya, ba, dan ro. Artinya secara makna leksikal sya, ba, ro ini sesuai dengan kamus besar bahasa Arab Lisanul Arab misalkan yang sering dipakai dalam sisi akademisi. Shibr itu adalah suatu ukuran panjang. Rentangnya itu antara ibu jari yang barusan saya bilang dan kelingking ketika tangan dibuka penuh gitu ya, ketika tangan dibuka ukurannya. Atau dalam bahasa Indonesia saya temukan itu diartikannya satu jengkal ya kalau dalam bahasa Indonesia. Artinya bahwa kata shibr ini atau shibrun artinya bukan angka yang abstrak atau gaib lah. Tetapi ukuran tubuh dia atau anthropometric unit dia, ukuran tubuh berarti nyata dia. Jelas ya. Nah, sementara bagaimana sebenarnya orang Arab dahulu mengartikan kata shibran ini?
Arab kuno dalam pra Islam itu mengartikan itu. Ya. Yang mana pada masa itu belum ada nama sistem ukuran, belum bersifat matematis dia. Tapi melainkan berbasis tubuh manusia dan bersifat kontekstual. Sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam pada masa itu ya di Islam. Contohnya kita ingat dalam ukuran fikih ya, ada namanya ziro. Ziro itu kan artinya kan hasta tangan. Termasuk shibron, itu kan telapak tangan. Juga dalam misalnya kata kodam kan, dalam bahasa Arab kodam artinya ukuran kaki dia, berapa kaki ukuran. Sampai ada namanya ba, artinya rentangan dua tangan. Itu dari sisi sejarah bahasa klasik. Nah sekarang bagaimana sisi semantiknya dari kata shibar ini? Yang dipakai dalam hadis, man akhoda shibran minal ard. Mana? Tentu pemilihan kata shibar ini sangat penting secara retoris maupun etis dia. Kenapa? Artinya ukuran yang paling kecil itu ya pasti yang akan terasa gitu, sesuatu yang terasa ya dari yang kecil. Contoh kita ukuran ketika kita kena suntik jarum aja kan luar biasa rasa, itu baru kecil dia. Jadi yang terasa itu ya bukan sekadar zero aja, hasta aja. Bukan dalam bahasa ada parash ya, ada ukuran besar. Tapi yang justru ukuran yang remeh ini dia termasuk shibar ini dia. Maka kita temukan dalam kajian balaghah ya, ilmu balaghah dalam bahasa Arab kita sebut ada namanya taklil dia. Mengecilkan ukuran, tapi sebenarnya untuk memperbesar efek. Kecil dia, kecil. Tapi efeknya sangat luar biasa dia. Itu dalam kajian dalam balaghah. Maka artinya dalam kajian bahasa balaghah itu dari kata shibar ini adalah sekecil apapun pelanggaran hak tanah tadi itu efeknya sangat besar. Itu dari si balaghah. Terus kita pakai injam kacamatanya Ibnul Arabi dalam melihat bahasa, dalam melihat asrarul huruf, rahasia huruf. Tadi diungkap bahwa maka dalam kajian Ibnul Arabi ada namanya etimorelasi dia. Dari sisi etimologi ini memunculkan relasi konsep spiritual dalam ini adalah konsep yang paling nyata adalah konsep realitas dia. Tadi kita ingat sya, ba, ra. Huruf sya ini adalah perpaduan antara nurullah, nur Muhammad dan nur insan dia. Maka ketika masih belum adanya nurullah, nur Muhammad, nur insan, masih bunyi huruf sin saja. Huruf yang kita katakan yang tanpa titik tiga itu dia. Menjadi bersifat rahasia dan rahasia saja dia sih. Tapi manakala telah wujud nyata dalam hal ini adalah manusia, kita ini semuanya, maka bunyinya adalah sya dia. Sehingga sya ini adalah sesuatu dia. Tapi sesuatu itu menyimpan rahasia yang tiga ini dia. Yang disebut dalam bahasa Ibnul Arabi itu jaharul mubayyadhah dia. White diamond dia dibilang. Permata putih dia. Yang asalnya adalah white, yang asalnya adalah black diamond. Di asal usulnya dia sebagai black diamond, tapi telah nyata namanya jauhar mubayyadah, white diamond. Apa white diamond itu? Yang manusia ini, yang rasa yang tiga tadi itu. Termasuk yang dibicarakan tadi, kenapa itu? Itu hubungannya dengan kata monas tadi. Itu dikata shiva. Nah, yang sang pemilik yang menyadarkan maupun yang menggerakkan itu adalah pasti kesannya kan katanya kan yang kita bahas kan ba dan ro. Ketika ba dan ro kalau kita kaji dari sisi mana bahasa Nusantara artinya adalah sang pemilik. Ba dan ro itu kalau kaji dari sisi mana bahasa Nusantara, kajian sisi bahasa Kawi itu pasca Kawi ada namanya ilmu Kantara Cakra tadi itu artinya yang mahadaya dia. Artinya yang kuasa tadi itu, yang 3 poin itu sang pemilik mahadaya. Maka apapun yang terjadi pada hari ini, semuanya dari atasnya. Yang pemilik rencana adalah dia, yang sang pemilik waktu juga adalah dia. Maka ada sebuah ungkapan yang paling nyata pada hari ini. Dalam sebuah buku itu, dalam bukunya yang The Psychology of Money itu ya, psikologi uang itu. Dia disebut ada sebuah kalimat yang menarik itu. Artinya bahwa manusia merencanakan sesuatu.
tapi harus bisa merencanakan yang tidak terencana. Dia. Nah, yang tidak terencana ini yang harus disiapkan, termasuk dalam konteks ini. Dia. Nah, itu hubungannya dengan kata shibar. Maka kata shibrun ini di sini adalah maknanya luas. Dia. Ingat mengenai kata dalam makna kenapa dia ukurannya dengan pakai tangan. Dia. Dan selalu berhubungan dengan manusia dia di tangan tadi itu. Logikanya adalah dari tubuh kita aja tadi kita ambil satu cuil aja tubuh kita ini, daging kita ini kita ambil satu cuil, apa yang kita rasakan? Ketika kita mau disayat aja satu cuil, apa yang kita rasakan? Sangat luar biasa. Artinya makanya yang berbuat tadi itu sewenang-wenang mengambil satu jengkal saja bisa menyebabkan sesuatu yang fatal dia. Bisa merubah siklus daripada alam ini. Karena bagi kami bukan akan Allah tadi di sini adalah sebuah sistem dia. Dia telah atur dia. Termasuk dalam konteks adalah tentang logam ini dia. Yang mana kami buka sejarah di mana ya tanah dimiliki. Sejak kapan tanah ini ada namanya dimiliki milkun. Maka dalam kajian fikih kita ada namanya ardullah, tanah punya Allah. Itu dikaji dalam fikih itu dia. Yang mana yang maksud dengan tanah punya Allah itu dia. Nah, kita pahami kan tentu ada tanah hak milik, HGU dan sebagainya kan dalam pertanahan. Tapi yang tidak dibahas itulah tanah punya Allah. Tanah Allah yang mana dia? Yang tidak dibahas itu, yang tidak dibuka dia. Yang bisa fatal dia, begitu dia salah dia. Jika salah dia tidak punya izin dari yang punyanya, pasti dia akan kena alam ini. Dalam makna budaya tadi itu akan kena dia. Akan dipidana dia, bukan perdata aja, pidana dia. Karena ada yang berhubungan tadi, ada ardullah, tanah Allah ini, tanah punya Allah ini. Begitu kita ambil, pasti itu sebenarnya pidana dia. Pidana dia sangat luar biasa, dia metik, dia berlaku. Itu dari sisi bahasa. Nah, sekarang keluar dari sejarah yang lain. Saya melihat dari sejarah internal, kan kajian sejarah itu ada data ini pasti orang sejarah membicarakan tentang ada data eksternal dan data internal. Cara tentang sejarah eksternal kita tahu karena semuanya telah tertulis, tapi ada yang namanya sejarah internal yang tidak tertulis dia. Yang mengetahui adanya orang tertentu saja tadi sejarah, termasuk sejarah ini. Nah, kenapa kami ingat kenapa Bung Karno ada sebuah kalimat yang menarik Bung Karno yang orang lupakan itu. Dia ada sebuah kalimat kan menjelang beliau meninggal itu. Kami titipkan bangsa dan negara. Apa dia kata titip dia? Kalau namanya titipkan pasti sesuatu akan diminta lagi, akan ditanya dia. Nah, titipannya ini adalah punya korelasi dengan yang selama ini dan hari ini berlaku, yaitu tentang pasal 33 dia. Tentang bumi dan isinya dikuasai oleh negara ini, aku titipkan itu dia, pesannya dia. Yang tidak ngeh dia, kalau aku titipkan dia. Pasal yang tadi ya, bumi dan negara ini. Nah, yang aku titipkan ini dia punya korelasinya adalah kalau kita kajian Islam, kajian asbabun nuzul, sepakat bahwa Al-Quran itu 30 juz, itu makna internal saja. Makna eksternal, tapi ada sisi internal yang tersembunyikan dia. Apa ya sejarah internal yang tersembunyikan? Itu yang orang tidak kenal, yang 3 juznya yang mana dia. Maka dalam bahasa Ibnu Arabi itu ada namanya mengartikan kitabun maknun. Tentu dalam Al-Quran kan wa kitabun maknun, kitab alam dia. Kitab alam itu yang mana kitab alam ini ya, termasuk yang 3 juznya ini. Ketika 3 juz dihubungkan dengan 30 jadi bermakna 33. Itulah yang oleh Bung Karno dinyatakan dengan aku titipkan bangsa dan negara dia. Ya tentang bumi dan alam ini. Maka simbolnya Bung Karno jauh-jauh dia. Monas itu betul itu. Itu yang titipan itu kenapa di arah sudah mana monasid itu tadi, itu yang rasa yang disembunyikan tadi. Maka dalam konteks ini sekitar kami mungkin 3-4 bulan lah kami pernah ada ketemu lah dengan seseorang, bukan orang akademisi lah ya, tapi orang budayawan lah, bercerita tentang ini dia, tentang sejarah yang tidak tertulis tadi termasuk hal ini dia.
maka suatu saat akan diminta. Dan akan juga ternyata dalam menurut kasat mata kata ini adalah tidak ada orang yang mengkaji, mempersiapkan ini, tapi nun jauh di sana itu telah ada yang bekerja di wilayah ini. Yang tadi itu karena memang tidak terekspos gitu kerjanya, tidak ada berada di orang-orang akademisi, bukan yang ada berada di orang-orang yang brin dia. Tapi di luar itu dia semuanya, tapi dia bekerja itu. Yang bekerja untuk mewujudkan yang pesan tadi itu yang ada di Monas tadi itu sedang bekerja orang-orang ini. Yang mana tidak kasat mata kami ini dipertemukan dengan orang yang tersebut dia. Maka bicara apapun kami hanya tersenyum saja gitu. Oh, berarti ke sini. Maka bahasanya adalah kalau si budaya itulah berjalanlah engkau, napak tilaslah. Maka napak tilas atau tapak tilas itulah akan sampai berwujud menjadi ayat-ayat. Ayat-ayat perjalanmu, ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam dirimu, dia perjalankan oleh engkau. Sehingga perjalanan oleh engkau. Dan ayat-ayat itulah yang akan memberikan aturan dalam hidup ini, yaitu hidup aturannya adalah bermakna hikmah. Lakunya adalah syariah, secara manusiawi, tapi dia tetap dalam koridornya adalah hikmah dia. Itu yang dalam bahasa Al-Quran, bil hikmah wa mal'aidu hasanah. Nah, kata hikmah itu adalah tahapannya setelah menjalankan syariat. Karena setelah di bawah syariat itu ada namanya laduni. Maka dalam Al-Quran bahkan min ladunhi hakim kan. Di setelah syariat ada namanya laduni, dia di bawahnya. Laduni juga kan hanya beberapa orang saja yang paham. Baru di bawahnya itulah hikmah, dia hakikat. Belum bicara tentang Allah, belum bicara tentang hal-hal yang lebih mendalam lagi dalam konteks ini. Maka kesimpulannya ternyata betul bahwa jauh-jauh hari founding father kita dalam hal ini Bung Karno, yang sebagian orang hanya melihat dari sisi kapal saja, karena tidak melihat dari sisi sejarah yang ada di internalnya, ya biasa saja. Tapi beliau adalah telah menyimpan sejarah yang sangat luar biasa untuk next di kemudiannya digali, dibuka oleh para penerus. Nanti berhubungannya dengan kata ada istilah supersema dan sebagainya lah ya. Yang intinya adalah menunjuk kepada sebagaimana refleksi Mas Doni tadi itu adalah apa yang ada di atas Monas tadi. Dan itu telah bekerja sahabat-sahabat kita di bawah yang tidak ada di BRIN, yang boleh katakan bukan orang akademisi lah kalau bagi saya ya, karena dia tidak pernah bersarjana dan sebagainya, tapi bekerja sudah di wilayah itu dia, dan telah menghasilkan beberapa karya, dan karyanya memang tidak dipublish dia, tapi dalam teks karena semuanya menunggu waktu dia, by time ya, karena menunggu semuanya waktu, sementara waktu kan kita tidak punya waktu. Sehingga wajar inna daruhu Allah, waktu adalah kepunyaannya Allah. Kita hanya berencana aja, tapi yang kita rencana terkadang tidak tepat. Kita hanya berencana. Rencana itu karena hakikatnya kita diimbangi dengan ego dia. Sementara waktu adalah di luar ego. Jadi kalau kita ingin merencana sesuatu yang sesuai dengan waktunya, maka harus tanggalkanlah ego tanpa terkecuali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang hal ini. Terima kasih bagi kami, terutama bagi ke Mas Denny. Jadi kami semakin yakin apa ternyata yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat kami yang tidak terekspos, boleh dikatakan underground, ternyata benar gitu. Dengan kajiannya Mas Denny tadi disebutkan dari A sampai Z yang terakhir, apa yang ada di Monas, oh ternyata benar yang mereka katakan itu ya, karena kami tidak sempat lagi mengkaji dari sisi akademisi ya, tapi terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan, dan kami semakin yakin Indonesia akan maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas pemaparannya dari sisi Maqasidus Syariah. Baik Bapak Ibu,
Alhamdulillah ini masih banyak ya waktunya, mungkin kita bisa lebih leluasa untuk melakukan diskusi dan tanya jawab. Mungkin langsung saja saya kami buka sesi diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau ingin memberikan tanggapan, dipersilakan langsung open mic atau bisa melalui kolom chat atau raise hand. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu yang ingin memiliki buku dari Pak Denny ya, ini ada informasinya Masya Allah di kolom chat ya, bisa dibeli di Tokopedia, di akun-akun Shopee, TikTok Shop, TikTok Shop juga jangan langsung langsung ke linknya gitu. Oh, Masya Allah. Luar biasa ya tadi apa yang disampaikan terkait dengan geopolitik dan sumber daya alam Indonesia. Judul bukunya buku Logam Tanah Jarang, Geopolitik dan Sumber Daya Alam Indonesia. Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan pertanyaan atau insight-nya terkait dengan eh, logam tanah jarang dalam perspektif makrosidus syariah. Dipersilakan. Silakan Bapak Ibu yang hadir ada 25 partisipan ya, Masya Allah. Luar biasa. Meskipun cukup agak berkurang ya dari pekan lalu ya. Mungkin ada yang berhalangan hadir ya malam hari ini, Bapak Ibu. Silakan ada Bapak Ibu boleh raise hand atau ketik di kolom chat juga boleh untuk pertanyaannya. Ya, mungkin kalau belum ada saya izin kepada Pak Kiai. Oh, ada Pak, oh, dipersilakan Pak Sunarno atau Pak Agusli. Nah, mohon izin kepada Pak Sunar, Sunarno. Kita lihat dulu. Oh ya, Bapak Sunarno. Assalamualaikum, Pak Sunarno. Apa bisa mendengar suara kami? Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah. Baik, mohon izin Pak Sunarno mungkin bisa menyampaikan insight-nya ya, atau mungkin bahan diskusi pada malam hari ini terkait dengan logam tanah jarang dalam perspektif Makosidus Syariah. Silakan Pak Sunarno. Sebenarnya tadi gabungnya kan agak telat ya. Eh, tapi bahwa memang ini persoalan geopolitik yang masih sangat apa jarang diperhatikan oleh masyarakat umum ya. Apa namanya? Terakhir ini persoalan yang agak hangat ini kan saya nggak tahu. Ini mungkin agak menyimpang, tetapi menarik ketika program apa eh, perbaikan Gaza ini kan menjadi cukup polemik ini ya tentang bagaimana keinginan Donald Trump kemudian membangun suatu kawasan elit, tetapi dengan berbagai hal yang saya kira apa, dalam beberapa catatan kan melihat bahwa sebagian besar publik masih belum paham sebenarnya apa keinginan Trump ini kemana? Apakah nanti ketika pembangunan kawasan itu betul-betul kembali diisi oleh warga Gaza dan Rafah atau kemudian bisa jadi 50% dari luar. Terkait dengan apa logam tanah jarang di Makos itu Syariah itu kan eh, kebetulan tadi kan disinggung tentang kepemilikan lahan. Ini kan apa namanya
dalam banyak hal seringkali orang yang punya modal atau yang adik kuasa itu sewenang-wenang terhadap kepemilikan dan enggan bertanggung jawab gitu. Ya banyak hal ya, kayak misalkan masalah di apa masalah banjir bandang di Sumatera dan lain sebagainya itu kan terkait dengan kepemilikan lahan juga dan pemodal yang sangat ini. Eh, Terkait dengan logam tanah jarang, apa namanya, saya sebenarnya tidak banyak komentar karena ini kajiannya cukup serius dan butuh pemahaman yang detail ya. Tetapi tadi itu ketika ini persoalan apa kepemilikan yang jadi polemik, ini bisa jadi apakah apa namanya kayak misalkan yang saya pahami di perdagangan itu kan ada beberapa komoditi yang walaupun dia memiliki dia tidak punya kuasa menentukan harga. Apakah logam tanah jarang juga begitu? Gitu. Itu saja komentarnya. Jadi kayak misalkan cengkeh itu kan komoditi yang kita memiliki tetapi penentuan harga kayak di Singapura atau di Eropa itu mereka yang menentukan harga, tidak kita. Gitu pula misalkan perdagangan logam tanah jarang itu ekspor, apakah kita punya kuasa menentukan harga misalkan. Itu saja komentar dari saya. Maaf kalau tidak terlalu nyambung kemana-mana. Ya, baik. Terima kasih Pak Sunarno atas komentarnya ya tadi. Mungkin ada saya tangkap begitu Pak pertanyaan ya bisa bisa jadi bahan diskusi nih terkait dengan tadi di ending Bapak menyampaikan bahwa apakah logam tanah jarang ini ada penentuan harga ya terkait dengan ekspor gitu ya Pak ya tadi ya. Apakah kita punya kuasa untuk menentukan harga gitu ya. Nah, memang betul Pak malam hari ini kajiannya cukup ilmiah gitu ya dan alhamdulillah sudah hadir ahlinya. Nah, langsung saja ini ahli eh, ahlinya ya Bapak Denny Noviansa untuk membantu menjawab kepada Pak Denny dipersilakan. Terima kasih Mas Senano. Ini akan kembali kepada mekanisme pasar ya. Hari ini satu mekanisme pasar, yang kedua tadi mekanisme penentu. Harga logam tanah jarang, kalau mengutip dari Cintau tadi, pada tahun 1980-an masih dihargai seperti halnya harga garam. Dianggapnya sangat murah. Tapi ketika memang sebuah barang dari public goods menjadi luxury goods, maka harga barang itu akan menjadi sangat tinggi. Apalagi ketika harga barang tersebut mempengaruhi kebutuhan produk massal atau produk strategis sebuah negara. Dari 17 unsur logam tanah jarang, ada beberapa unsur yang memang 1 gramnya itu bahkan lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada emas. Ada juga yaitu PR ya, praseodymium. Ada juga yang memang kebutuhannya sangat masif. Jadi siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah kembali lagi akan ada mekanisme pasar. Dan hari ini belum ada siapa yang berhak untuk menentukan harga. Karena Amerika Serikat sendiri membutuhkan, Tiongkok menjaga, negara-negara lain seperti Australia dan lain-lain akhirnya juga membuat asosiasi perbandingan sama seperti penjualan harga Tiongkok. Ketika produk logam tanah jarang atau produk mineral diberikan tarif sebesar berapa persen untuk masuk ke Amerika Serikat, maka itu menjadi salah satu referensi tentuan harganya. Nah, dengan dinamika hari ini dan kebutuhan logam tanah jarang yang makin sangat tinggi, makin sangat kritis, dan substitusi pengganti
dengan material kritis lain belum semuanya siap, maka masih terjadi dinamika yang ditentukan oleh pasar. Kecuali akhirnya nanti disepakati kalau secara kelembagaan mungkin di WTO atau akan ada organisasi-organisasi pemilik logam tersebut untuk penentuan harga. Namun hari ini itu belum ada, apalagi dinamikanya masih tarik-menarik antara kepentingan beberapa negara yang sangat membutuhkan itu dalam jumlah besar. Mungkin itu Mas Sunarno jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Ini izin Pak. Pak Ismail, Bu Ismail, bentar. Persoalan Gaza, persoalan Israel, apakah semata-mata motif spiritual atau memang ada motif penguasaan logam tanah jarang gitu atau oil atau apa gitu? Itu mungkin bisa dibahas. Ya, baik, terima kasih Pak Kiai. Ya, Langsung saja oke. Pak Denny. Gini, yang cukup menarik adalah yang mungkin bisa dipublikasi, yang mungkin saya bisa informasikan. Ketika Perancis mendukung kemerdekaan Palestina beberapa bulan yang lalu Perancis datang ke Indonesia dan ke Magelang. Setelah itu Indonesia menjajaki membeli Rafale. Apakah itu ada kaitan dengan logam tanah jarang? Ya, itu ada. Itu yang memang sudah dipublikasikan tentang eksplorasi logam tertentu di Kalimantan Barat yang dikuasai oleh Prancis sejak 1970. Logam tertentu itu menjadi bahan baku untuk sektor energi di Prancis, dan pada akhir 2024 ada satu pihak yang hendak mengambil KBRI kita di sana di Prancis sebagai alasannya bisnis, dan itulah yang dilakukan oleh pemerintah kita, sehingga memang Prancis memahami posisi Indonesia dan memahami sumber daya alam yang dibutuhkan oleh negaranya, sehingga datang ke Indonesia dan mendukung kemerdekaan Palestina. Lalu pada tahap berikutnya ketika sudah ada Security Council yang digagas oleh Trump dan akan lari ke Gaza, kita tidak tahu desain teknisnya seperti apa. Cuma yang menarik adalah rentetan sebelum Security Council ini diungkapkan, Trump sangat fokus untuk meminta logam tanah jarang di Greenland. Hanya itu saja yang saya ketahui. Walau alam soal. Ya, baik, terima kasih Pak Denny. Luar biasa ya terkait dengan logam tanah jarang ini Bapak Ibu. Jadi tadi sudah disampaikan ya bagaimana potensi kemudian negara-negara gitu ya yang mengelola gitu ya sampai kepada aspek spiritualitas yang ada di Gaza seperti itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Mungkin saya coba ke Pak Kiai Cheng Nur ya. Jadi kalau saya tadi terpikir ya bagaimana ini kan kita coba ambil dari sisi makosidus syariahnya gitu ya Pak Kiai. Jadi lebih kepada mungkin ada satu hal yang ingin ingin saya sorot itu dari sisi makosidus syariah itu ke apa ya perspektif ini mungkin ya perspektif keberhasilan apa sumber daya ini gitu. Jadi kalau dalam perspektif makosidus syariah Pak Kiai ada nggak sih indikator keberhasilan pengelolaan sumber daya alam itu
gitu. Jadi misalnya apakah dilihat dari pertumbuhan ekonomi kah gitu ya, atau dari kesejahteraan masyarakatnya, atau keseimbangan alam. Karena yang kita tahu kan pengelolaan sumber daya alam terutama yang bisa diindra itu kan pakai di Indonesia ya. Yang kalau yang kalau kita lihat itu lebih kepada menguntungkan dalam tanda kutip elit ya, para kapital gitu yang mereka punya punya modal gitu. Kita sudah bahas juga di Madrasah Ilmu Dewan Dakwah ini ya, kemarin isu apa terkait dengan bencana yang ada di Sumatera gitu ya, bagaimana pengelolaan sumber daya alam kayak hutan saja gitu ya. Itu tidak tidak apa ya kalau bahasa ini atau kalau bahasa anak muda itu tidak menguntungkan kehidupan rakyat gitu. Nah, jadi gimana nih Pak Kiai? Menurut perspektif Makosid Syariah, indikator keberhasilan pengelolaan sumber daya alam itu seperti apa sih Pak Kiai gitu? Nah, mungkin Pak Kiai bisa bantu apa ya, spill dikit gitu. Silakan Pak Kiai Cengner. Baik, terima kasih. Bicara maqasid yang dipakai pada hari ini bersandar kepada Imam Syatibi yang ditulis dalam kitabnya Al-Muwafaqat, itu lebih umum, yang 5 tadi. Sebenarnya telah waktunya ada pembaharuan maqasid, harus ditambah dia satu. Lebih termasuk ini adalah ma'adin dia, logam. Kan kalau dalam maqasid itu kan hifdzul bi'ah dia, menjaga lingkungan, ya. Hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Nah, hifdzul bi'ah itu ada 3 makna yang tidak diungkap dia. Ada yang pertama dalam istilah fikih, ya, tidak diungkap ini ya. Maka kami membaca nakro malah nakro, membaca yang tidak terbaca dia. Nah, membaca yang terbaca ini asalnya ada 3 dia yang ada harus dipenuhi penting. Satu namanya hifdzul aini, hifdzul madah, wa hifdzul zat. Yang terlihat pada hari ini, ya kita sebenarnya lakukan pada hari yang terlihat ya, hifdzul aini. Yang terutama itu adalah, dan setelah itu yang terlihat pada hari ini dilihat dari sisi lebih banyak secara lahiriah, maka masuklah yang namanya hifdzul madah, dia materi dia. Cuma pada hari ini yang madahnya ini, materi ini, ukurannya hari ini adalah angka dia. Ukurannya angka. Padahal di balik madahnya maslahah dia. Kemaslahatan, kemanfaatan bagi dalam hal inilah manusia. Nah, kemanfaatannya inilah lebih banyak karena yang menguasainya sistem pada hari cara berpikir kita ini hari inilah matematika. Berpikir angka-angka, ya kalau angka-angka ya siapa yang bisa mengalihkan. Sementara yang mengalihkan pada hari ini adalah kapital di Rasul Mal. Yang pasang pemilik modal dia. Nah, beres sebelum madah tadi itu, kalau kita madah kan tadi hari ini kan ukurannya itu adalah ekonomi. Ekonomi pada hari ini ukurannya adalah angka. Kita juga ikut-ikutan itu pikirnya itu angka dia. Padahal dalam pikir tadi itu ada namanya hifdzul zat, ruh itu. Spiritnya itu harus dijaga tadi. Yaitu yang tidak diungkap, dia yang tidak digemborkan. Tahu beberapa pesantren, kajian maqasid kan. Tidak ada yang menyuarakan tentang pentingnya spiritnya, ruh ini, ruh maqasidnya ini tidak dihidupkan dia. Bagaimana menjaga lingkungan tadi, itu hidup biar menjaga lingkungan. Realnya kan sementara lingkungan ini kalau kita lihat dari maqasid tadi itu adalah sebuah sistem dia. Sebuah sistem kan alam ini dia sistem dia. Satu lainnya saling berkaitan dia. Maka kalau dalam bahasa umum kan sistem. Padahal kalau dalam bahasa Al-Quran itu namanya takwa dia. Takwa itu hanya mengikuti aturan dia. Mengikuti sistem yang telah ada dia, takwa. Maka bahasanya takwa itu ukurannya itu syarat untuk bisa mengikuti aturan. Harus wakaromna. Itu bahasa Al-Quran kan wakaromna bani Adam. Kami telah keram. Keram itu artinya kami telah ikat manusia ini untuk mengikuti aturan dia. Cuman permasalahannya manusia ini ingin senantiasa bebas dia keluar dari cengkeraman karom tadi itu dia.
termasuk kita ini yang namanya sarjana ini keluar mengikuti apa berpikir akal. Sementara akal ini juga hari ini kita kan lebih mengedepankan ego di akal ini, nafsu dia. Jarang mengedepankan sisi daripada ruhani hati ini dia. Kalau kita bicara makosid tadi itu harus bicara 3 elemen ini dia, hifdul aini, hifdul mada, wa hifdul zat dia. Barulah akan namanya harmonisasi. Maka dalam kacamata kami, apa yang terjadi pada hari ini, yang dalam bahasa umum bencana adalah cobaan, bukan cobaan. Gitu. Karena hati ulah manusia. Ulah manusia apa ya? Karena keluar daripada sistem dia. Tidak mau diikat dengan sistem yang ada. Keluar daripada algoritma. Sudah dibilang jauh-jauh bahwasanya ikutilah algoritma yang telah ada, yaitu algoritma Tuhan dalam bahasa agama, itu takwa, itu algoritma dia ikut. Sehingga benar-benar kita karim, kita tuh mulia. Karim itu mulia, mulia domba